Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ano lagi di Bro Ano. Dan Giska Deborah adalah nama yang sangat amat famous atau terkenal akhir-akhir ini berkat keberhasilannya melakukan dugaan tindak pidana penipuan tiket Coldplay. Kita tahu bahwa konser Coldplay yang baru dihela di Jakarta itu sangat ramai dan sangat amat seru. Tapi di sisi lain ada banyak orang yang kecewa. Seperti apa kisahnya? Kita bahas lebih jelas, so ikuti ulasan kita nyampe selesai. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang baru-baru ini telah dilaksanakan konser yang sangat amat ramai dan sangat amat seru yang menghadirkan bintang tamu atau bintang utamanya adalah Coldplay. Dan konser itu dihela di Jakarta dengan nuansa dan suasana yang sangat amat seru, sangat amat ramai dan sangat amat menyenangkan pastinya. Tapi di sisi lain ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang ya sekarang memang sangat amat terkenal namanya, yang diduga menipu banyak sekali calon-calon penonton daripada Coldplay yang datang ke Indonesia tersebut. Dan seperti apa kisahnya kita bahas berdasarkan rilis berita yang dimuat di fifa.co.id. Di judulnya dijelaskan bahwa Giska Deborah ditetapkan tersangka dugaan penipuan tiket Coldplay dan langsung ditahan. Dan berita ini dirilis pada hari Senin tanggal 20 November tahun 2023 pukul 16.40, which is berarti kemarin, kurang lebih 24 jam yang lalu berita ini dirilis. Nah, di berita, di tampilan utama beritanya atau di foto utama beritanya, di situ kita lihat gambar atau foto Giska Deborah yang yang telah menggunakan baju tahanannya atau rompi orange yang biasa dipakai oleh orang yang telah dilakukan penahanan. Lalu kemudian di awal berita dijelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Giska Deborah Aritonang yang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay hingga meraup untung 15 miliar. Penangkapan merujuk pada 5 laporan yang masuk ke polisi. Luar biasa ya, 15 miliar. Wow. Itu angka yang fantastis yang bisa dihasilkan dalam waktu yang cukup singkat oleh seseorang yang rasa-rasanya masih muda. Usianya berapa ya? Ada yang mengatakan bahwa mahasiswa, usianya 19 tahun kurang lebih. Nanti kita lihat lebih jelas ya seperti apa. Dari total 5 laporan yang diterima Polresta Jakarta Pusat, lalu kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo atau Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan kerugian berbeda-beda, tapi jika dijumlahkan mencapai 5,1 miliar. Kerugiannya 5,1 miliar kok bisa meraup untung 15 miliar ya, luar biasa ya. Mungkin itu adalah angka kerugian yang masuk ya, itu mungkin. Dan buat yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Lalu kemudian ada total kerugian dari semua pelapor yaitu 5,1 miliar atau 2.268 tiket, kata dia kepada wartawan pada hari Senin tanggal 20 November tahun 2023. Bayangin 2.268 tiket, artinya kurang lebih segitu banyak orang, 2.268 orang yang berhasil ditipu. Kurang lebih karena kan setahu saya per orang satu tiket ya, kurang lebih kayak gitu. Dan luar biasa nyampe ke angka kerugian 5,1 miliar itu berdasarkan laporan yang masuk. Awalnya, lanjut Susatyo, para pelapor membuat pengaduan pada 13 November tahun 2023. Saat itu Giska sudah dibawa pihaknya. Polisi lalu memediasi terlebih dahulu, namun karena tidak ditemukan ada kesepakatan kedua belah pihak, kasus berlanjut pada 17 November tahun 2023 dan ditetapkan tersangka dan mulai ditahan pada hari Jumat kemarin katanya. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya dengan angka 5,1 miliar kerugian untuk dimediasi sih, mantap banget itu kalau misalkan bisa pengembalian langsung di angka 5,1 miliar ataupun berapapun angka atau nilai hasil mediasi yang mesti dikembalikan. Tapi itu luar biasa kalau bisa memediasi dengan jumlah kerugian sebanyak itu, dengan jumlah orang yang dirugikan sebanyak itu. Sekalipun ya pelapornya cuma ada 5 kalau nggak salah seperti yang disampaikan di awal tadi, tapi kan 5 itu menjadi umumnya biasanya menjadi perwakilan dari sekian orang. Lalu kemudian Susatyo mengatakan bahwa tersangka awalnya memang war 39 tiket, lalu kemudian diserahkan kembali, lalu kemudian diserahkan kepada pembeli. Dirinya lantas menawarkan kepada teman-temannya jadi reseller dan janji komplimen.
tiket jelang konser. Dia meyakinkan para reseller bahwa dirinya dekat dengan promotor. Wah, awalnya ya kita tahu bahwa pada saat memang awal-awal pembukaan tiket Coldplay ini ada banyak sekali orang yang war tiket untuk mendapatkan tiket konser daripada Coldplay. Ada juga yang memanfaatkan ini sebagai peluang untuk meraup untung dengan membeli tiket dengan jumlah yang banyak lalu kemudian dipasarkan kembali. Ya kurang lebih semacam calo lah kayak gitulah. Seperti yang kita baca barusan berdasarkan keterangan dari Susatyo mengatakan bahwa tersangka awalnya warnya itu cuma 39 tiket, lalu kemudian berhasil diserahkan kepada pembelinya atau dijual kepada pembelinya, lalu kemudian akhirnya menjanjikan kepada reseller bahwa dia dekat dengan pihak promotor dan bisa memberikan tiket yang nantinya akan diserahkan pada saat menjelang konser. Wah, itu trik yang luar biasa juga ya, sangat amat niat. Padahal mulai pertengahan Mei tahun 2023, waktu penjualan tiket sampai November tahun 2023, tidak ada yang dikenal dan dihubungi tersangka. Kemudian Giska mengaku ingin dapat keuntungan penjualan tiket dengan satu tiket itu di angka Rp250.000. Wah, luar biasa. Satu tiket Rp250.000. Kalau 2.000 tiket, wah bayangin. 2.000 dua kali ya, sekitar 5 miliar ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Tolong dikalkulatorkan ke saya. Saya matematikanya rada kurang oke. Tapi itu adalah angka yang cukup fantastis. Kalau ingin meraup keuntungan sebanyak itu dengan keuntungan per tiket di angka Rp250.000. Luar biasa ya. So, menurut kalian gimana tentang berita yang sangat amat viral ini dan sangat amat happening ini? Ini masih dalam penanganan pihak kepolisian pastinya untuk mendalami dan menelusuri kasusnya seperti apa untuk nantinya diproses hukum lebih lanjut. Dan buat kalian yang ingin membaca berita yang lebih detail, berita ini kita angkat berdasarkan link yang ada di deskripsi. Silahkan kalian klik. So, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan kita ketemu pada informasi yang menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.